Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empers, welcome back to MP Career Talk Season 3. Yang mana pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penting tidaknya sih membangun relasi saat masa kuliah. Sebelum gua lanjut, mungkin gua mau memperkenalkan diri gua terlebih dahulu. Perkenalkan, gua Rizky Uliandi dari MP 2022 yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Tentunya gua nggak sendiri nih di sini. Di sini gua udah ditemanin dari kakak yang kece dan keren banget nih. Boleh nih Kak, perkenalkan diri kakak nih Kak. Oke, halo Empers, perkenalkan nama saya Akbar Maulana. Saya merupakan mahasiswa MP tahun 2019. Oke Kak Akbar. Nah selanjutnya mungkin bagaimana nih Kak kabarnya hari ini kira-kira? Alhamdulillah baik dan luar biasa semangat. Alhamdulillah semangat banget nih Empers Kak Akbarnya. Nah tadi kan kita udah nanya nama terus kabar hari ini gimana. Boleh tahu nggak nih Kak kira-kira untuk kesibukannya ada apa nih Kak kira-kira akhir-akhir ini Kak? Oke, untuk kesibukan akhir-akhir ini ya sebagai mana mahasiswa akhir ya, kita menyiapkan atau mempersiapkan skripsi gitu dan juga mengerjakan yang memang harus dituntaskan lah di tahun ini gitu. Ya doakan saja Empers, semoga saya bisa lulus di tahun ini. Amin, 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 amin. Wah, lumayan banyak juga nih kesibukan dari Kak Akbar sendiri. Nah, sebelumnya itu gua sempet nih Kak riset nih Kak. Ternyata Kak Akbar itu pernah nih menjabat sebagai orang tertinggi atau pemimpin dalam sebuah organisasi. Nah, di mana itu aku sendiri yang tahu nih. Nah, dari para Empers tentunya belum tahu nih dan penasaran banget nih. Kak Akbar itu pernah di posisi mana sih? Boleh nih Kak kira-kira kasih tahu nih para Empers semuanya Kak Akbar itu pernah ditempati di mana Kak? Ya, kalau untuk jabatan sebenarnya bukan orang tertinggi karena kalau orang tertinggi ada rektor ya. Iya, iya, iya. Kalau dalam suatu organisasi, alhamdulillah pernah diamanahkan menjadi ketua himpunan mahasiswa manajemen pendidikan. Lalu juga alhamdulillah di tahun berikutnya diamanahkan menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, ternyata keren banget nih. Banyak jabatan yang pernah Kak Akbar duduki nih Empers. Nah, ternyata di posisinya juga lumayan berat-berat juga nih Empers. Nah, di sini gue juga mau tahu nih Kak, gimana sih pandangan Kak Akbar itu mengenai perkuliahan itu Kak, dunia perkuliahan itu Kak kira-kira. Oke, berbicara terkait dengan dunia perkuliahan, sebenarnya dunia perkuliahan kalau kita memaknai secara sempit ya. Secara sempit ya hanya kita belajar terus juga mengikuti perkuliahan habis itu ya balik gitu. Padahal sebenarnya dunia perkuliahan itu memang cukup luas dan memang harus adalah tempat di mana kita berkembang gitu. Sama halnya menjadi seorang mahasiswa adalah ya kita harus mengeksplor diri terlebih dahulu gitu. Ada banyak waktu kita selama 4 tahun ya di masa dunia perkuliahan ini ya dimanfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Ada banyak wadah-wadah, ada banyak kesempatan, ada banyak aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang bisa teman-teman jalani gitu di dunia perkuliahan. Dan itu yang harus teman-teman temui dan itu yang harus teman-teman eksplor sendiri gitu. Karena memang nggak bisa dipaksakan ya, karena balik lagi kepada diri masing-masing gitu. Nah betul Emper. Nah dari Kak Akbar tadi kita tuh di masa kuliah itu bukan hanya belajar tapi banyak sekali yang dapat kita ekspor melalui kegiatan entah itu organisasi maupun kegiatan lainnya. Nah selanjutnya menurut Kak Akbar sendiri apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa selain belajar semasa kuliah itu Kak? Iya, sebenarnya ini apa yang harus dipersiapkan menjadi seorang mahasiswa, maka iya keberanian terlebih dahulu sih. Keberanian dalam artian ketika teman-teman ingin berkembang maka harus diawalkan dengan keberanian dari teman-teman itu. Apakah teman-teman mau berkembang atau enggak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah niat gitu. Niat ketika teman-teman ingin berkembang, maka niat untuk masuk ke dalam wadah yang mana nih? Karena ada banyak jalan untuk teman-teman bisa berkembang. Salah satunya di dalam dunia perkuliahan ya. Bisa teman-teman masuk ke dalam organisasi, bisa juga teman-teman mengikuti program dari MBKM saat ini kan. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa teman-teman ikuti saat ini gitu. Cuma ya
balik lagi gitu, ketika teman-teman ingin mendapatkan dinamika dan juga teman-teman ingin mengeksplor diri dan juga mengembangkan diri, saran gua adalah masuk ke dalam wadah suatu wadah yang ada di dunia perkuliahan yang bisa teman-teman temui saat ini, yaitu di organisasi ya. Paling skup terkecil yaitu Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan kalau saat ini ya, kalau di prodi MP gitu. Nah, itu tadi Empers. Tadi dari Kak Akbar itu kita tuh harus punya niat yang tinggi tuh. Kita harus mempunyai niat dalam ikutlah organisasi dan memiliki sifat yang kuat. Nah, Kak Akbar, tentunya dalam suatu organisasi itu tentunya ada yang namanya relasi, Kak. Nah, jadi di sini di mana yang kita tahu itu kita tuh perlu namanya membangun relasi, karena relasi ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk kesuksesan kita nanti. Nah, boleh nih Kak, gimana sih pandangan Kak Akbar itu mengenai relasi itu, Kak? Ya, pandangan gue ya untuk terkait dengan mengenai relasi adalah suatu hal yang penting ketika teman-teman berada di, baik itu di kegiatan bermasyarakat ataupun kegiatan ya sekarang gitu di dunia perkuliahan gitu. Karena ketika menjadi seorang mahasiswa itu adalah bekal teman-teman untuk nantinya selepas dari dunia perkuliahan nanti gitu. Makanya relasi sangat penting untuk teman-teman punyai gitu, dalam artian. Dan relasi ya bisa teman-teman ciptakan sebenarnya, bisa teman-teman dapatkan gitu. Ya salah satunya dengan yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan dulu nih cara berkomunikasi yang baik gitu. Karena bagaimana teman-teman menggait atau mencari teman dan lain sebagainya ya, kalau misal teman-teman aja nggak bisa berkomunikasi. Makanya sangat penting untuk kita secara pribadi gitu dan teman-teman Empers kalian untuk belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Dan lalu yang kedua adalah ya ketika kita ingin mendapatkan relasi ya kita masuk ke dalam satu komunitas ataupun organisasi. Karena di dalam organisasi atau suatu komunitas itu terdiri dari beberapa orang-orang kan. Ya kan, ada beberapa himpunan, sama seperti halnya seperti Hima MP gitu. Kan bukan hanya satu orang ya yang ada di Hima MP, tapi ada banyak orang gitu. Ada lebih dari satu gitu. Dan itu makanya ketika teman-teman ingin mendapatkan relasi, maka penting halnya teman-teman harus masuk ke dalam suatu organisasi ataupun komunitas dengan memulainya. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan relasi sebenarnya ada cara ya. Saat ini ada banyak cara yang mungkin lebih memudahkan teman-teman gitu. Ada yang namanya sosial media dan lain sebagainya, dan ini lebih memudahkan dibanding dibanding sebelumnya yang teman-teman harus ketemu ya kan. Sekarang di sosial media aja teman-teman udah bisa kenal baik dengan orang-orang gitu, walaupun memang sebelumnya tidak pernah ketemu dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga gitu, jangan lupa untuk bersosialisasi juga secara offline, karena untungnya saat ini memang dunia perkuliahan ataupun kampus sudah bisa offline kan, sudah ada perkuliahan offline dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan gitu ruang-ruang itu, karena disitulah terbentuknya mental teman-teman, terbentuklah cara pandang teman-teman, dan juga terbentuklah yaitu relasi itu gitu. Karena dengan adanya diskusi dan juga adanya komunikasi saat kita nongkrong dan lain sebagainya, itu jadi itu yang mendekatkan diri kita juga dengan orang lain, dan kita juga tahu nih nanti bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu dengan seseorang gitu. Itu kayak gitu Ki. Oke. Jadi dari Kak Akbar sendiri tadi Empers, di mana kita tuh kalau ingin memperkuat relasi kita itu harus juga yang namanya harus memiliki komunikasi yang baik. Nah, di mana komunikasi itu kita gunakan nanti untuk bisalah memperkuat untuk relasi kita nanti. Nah, di mana juga kita itu kalau ingin memperkuat relasi tadi juga kita itu harus bergabung dalam suatu organisasi atau komunitas. Nah, di mana juga kita gitu harus banyakin juga nongkrong. Nah, di mana dari nongkrong ini juga Kak kita bisa nih Kak, ya menambah relasi kita, betul gak Kak? Iya, nongkrong dalam artian konotasi positif ya teman-teman ya, bukan konotasi negatif. Jadi jangan pas lagi perkuliahan teman-teman itu nongkrong gitu, tapi selepas dari perkuliahan ketika ada waktu luang itu sempatkanlah untuk kita nongkrong gitu di depan FIP ataupun di tempat-tempat yang memang setidaknya itu bisa menjadikan kita menjalin relasi dengan orang-orang lain gitu. Oke, baik. Nah, mungkin penting gak sih Kak seorang mahasiswa itu membangun relasi Kak? Ya, kalau pandangan saya secara pribadi memang penting banget gitu. Kenapa sih relasi ini penting? Ya salah satunya adalah
ketika nantinya kita ya mungkin tidak dibutuhkan saat ini gitu untuk terkait dengan relasi. Tapi nanti at least secara jangka panjang iya mungkin kita akan ada kebutuhan-kebutuhan lain dengan orang lain gitu. Makanya sangat penting relasi ini dibutuhkan. Dan relasi ini juga memperkuat koneksi kita dalam artian ya gampangnya kalau misal kita berbicara terkait dengan salah satu platform ya, platform sosial media yang saat ini sedang berkembang selain dari Instagram, Twitter dan lain sebagainya, salah satu sosial media profesional yang biasa dipakai oleh para profesional itu LinkedIn gitu. Nah, koneksi ataupun relasi itu penting gitu di LinkedIn. Kita bisa berkoneksi dengan orang-orang yang memang di luar dari kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa itu juga bisa gitu. Jadi jangan membatasi relasi teman-teman hanya untuk gue pengen hanya berteman dengan orang-orang yang satu link gitu dengan gue gitu. Seperti gue sebagai seorang mahasiswa, gue hanya pengen berteman dengan mahasiswa, itu salah gitu. Jadi jangan membatasi relasi teman-teman hanya sebatas mahasiswa gitu. Tapi teman-teman bisa menghubungkan relasi dengan orang-orang yang memang mungkin di luar dari mahasiswa itu juga bisa gitu. As a profesional lah dalam artiannya gitu. Banyak alumni kita gitu. Jadi bisa bertemu dengan alumni, berkoneksi dengan alumni gitu. Itu salah satunya juga bisa gitu. Dan ataupun orang-orang lainnya gitu yang memang mungkin saat ini tidak dibutuhkan tapi di lain hal juga bisa membantu nantinya. Benar Empers. Jadi relasi ini sangat kita perlukan sebagai mahasiswa. Nah, di mana di sini kata Kak Akbar juga relasi itu kita tidak sebatas hanya di mana teman sekampus maupun teman seprodi saja. Nah, tapi kita itu boleh menambah relasi itu dari luar. Nah mungkin kita selanjutnya itu kira-kira menurut Kak Akbar bagaimana sih Kak cara membangun relasi itu versi Kak Akbar gitu Kak? Cara membangun relasi dari versi gue sendiri lebih kepada yang pertama ya berkomunikasi sih. Berkomunikasi itu adalah salah satu kunci untuk kita membangun relasi. Kalau misal teman-teman gak bisa berkomunikasi akan sulit gitu membangun relasi. Kenapa? Karena ketika kita membangun relasi maka ada interaksi dua arah gitu. Nah makanya berkomunikasi yang baik dan benar itu penting gitu dalam kita membangun relasi. Lalu yang kedua adalah jangan menunggu untuk disapa terlebih dahulu, tapi gak apa-apa kita yang mulai duluan gitu. Karena niat kita adalah baik gitu, kita ingin menghubungkan atau mencari koneksi. Jadi gak apa-apa gitu teman-teman yang mulai duluan. Jadi gak usah malu gitu, gak usah menunggu untuk teman-teman yang disapa duluan, tapi kita duluan aja yang memulai gitu. Karena kita yang ingin mencari koneksi dan kita yang ingin mencari relasi gitu. Selama masa dunia perkuliahan ini ada banyak hal yang bisa teman-teman kembangkan, ada banyak hal yang bisa teman-teman temui, mulai dari aktivitas misal teman-teman ikut hima gitu. Kan bukan hanya di hima saja yang teman-teman temui gitu. Tapi bisa juga ketemu dengan orang-orang yang lain yang di luar dari hima gitu. Ada yang ada dari BEM-FIP, ada yang dari BEM-UNJ ataupun organisasi-organisasi lain, misal studi banding dan lain sebagainya. Jadi menurut gue terlalu sempit kalau misal kita hanya bertemu dengan orang-orang yang sama seperti kita. Jadi coba aja gitu. Lalu yang ketiga adalah mencari ruang-ruang ataupun kegiatan-kegiatan lain. Kalau gue prinsipnya adalah yang pertama gue selalu ada target, nggak boleh di tiap tahun itu gue punya kegiatan yang hanya satu doang gitu. Misal kuliah sama organisasi doang itu gue nggak. Gue pengennya ada tiga kegiatan. Kenapa pengen ada 3 kegiatan? Karena untuk mempersibuk diri gue yang pertama, lalu yang kedua adalah ingin memperluas relasi gue gitu. Jadi biasanya gue di tahun pertama ngikut kegiatan, misal kegiatan dari kuliah, terus juga organisasi di hima, lalu juga ngikut misal pertukaran pelajar, karena kan sekarang ada ya program-program kayak gitu dan itu lebih mudah gitu sekarang didapati dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Lalu juga di tahun berikutnya bisa lagi nih ikut kita improvement lagi, kita bisa ikut MBKM atau program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus teman-teman coba, hal-hal yang seperti itu yang harus teman-teman explore. Jangan nantinya teman-teman hanya fokus kepada beberapa hal doang. Misal kayak ngikut organisasi, ya udah organisasi doang gitu. Tapi teman-teman juga harus mencoba hal-hal lain gitu. Karena nantinya mungkin hal yang tidak didapati di dalam organisasi itu bisa teman-teman dapati di kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Jadi coba aja selama masih menjadi mahasiswa, nggak ada salahnya kita mencoba gitu. Gagal adalah suatu hal yang memang wajib harus kita temui kalau versi gue ya. Gagal itu harus gitu. Kenapa?
Karena dari kegagalan itu kita bisa mengevaluasi gitu, bisa mengevaluasi untuk nantinya mungkin bisa memperbaiki diri agar nantinya bisa sukses nanti ke depannya gitu. Maka yang paling penting adalah proses sebenarnya. Proses itu penting banget selama teman-teman menjalani dunia perkuliahan ini, dan balik lagi gitu. Relasi itu sangat penting gitu. Itu sih jadi tips dari gua untuk teman-teman Empers, salah satunya adalah membangun komunikasi yang baik. Lalu yang kedua juga jangan malu untuk memulai duluan, dan yang ketiga ya itu mencoba berbagai hal lah intinya. Oke, Empers. Itu tadi beberapa tips dari Kak Akbar nih, Empers. Nah, tadi benar kata Kak Akbar. Nah, tadi kita jangan malu untuk menyapa. Nah, karena gimana sih kita kalau mau membangun komunikasi yang baik tanpa kita harus yang mulai duluan juga. Nah, jadi kita harus memperoleh relasi melalui itu juga. Nah, Kakak kan pernah nih jadi ketua Hima, nah ketua BEM. Nah, kira-kira itu kan relasi Kak Akbar itu cukup besar nih, Kak. Nah, kira-kira dari Kak Akbar sendiri itu gimana sih, Kak, cara mempertahankan relasi yang sangat besar itu, Kak? Kan sayang nih, Kak, kira-kira kalau udah banyak nih kira-kira putus di tengah jalan gitu. Ya, cara mempertahankan ya. Sebenarnya kalau untuk mempertahankan relasi yang ada di dalam kampus sebenarnya lebih mudah dibanding di luar kampus gitu. Ada satu case dari gue pernah ngikut salah satu organisasi, misal kayak Genbi, salah satu Genbi Jakarta yang notabene-nya bukan hanya anak UNJ gitu. Pesertanya ataupun orang yang ikut di dalam organisasi itu, tapi juga ada dari kampus lain. Dan itu yang lebih menyulitkan dibanding kita mempertahankan relasi yang ada di dalam kampus. Kenapa? Karena kalau misal kita di dalam kampus ya udah kita kan nongkrong bareng sama dia gitu. Terus juga kalau misal datang ke kampus ya kita tegur, sapa dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah dibanding kita mempertahankan relasi yang ada di luar kampus. Dan lebih sulit lagi ya mempertahankan relasi dengan para alumni ataupun stakeholders yang memang di luar dari mahasiswa dan lain sebagainya, itu juga lebih sulit gitu. Jadi tips atau cara ya itu jangan sebenarnya kalau kita berhubungan ya pasti nanti lambat laun juga pasti akan ada kepentingan lain gitu. Dan biasanya ya udah temuin ngobrol, tapi nggak harus setiap hari kita temuin gitu. Karena ketika memang ketemu doang ya udah sapa aja, dan itu juga bisa mempererat relasi sebenarnya. Ataupun kita berkoneksi dengan apa? Dengan sosial media yang mereka punya gitu sebenarnya. Itu adalah salah satu cara untuk kita mempertahankan relasi. Karena dengan kita berkoneksi dengan sosial media dari seseorang yang kita anggap relasi ataupun yang menjadi koneksi kita, itu mereka akan mengetahui juga gitu, mengetahui terkait dengan aktivitas kita, kehidupan kita dan lain sebagainya. Dan itu salah satu hal yang membangun trust lah, dalam artiannya gue tahu nih ke aktivitas dari kegiatan lo, dan gue juga bisa tahu kegiatan atau aktivitas lo gitu. Jadi kita bisa saling, oh ternyata udah lama ya nggak ketemu sama si ini, tapi gue udah tahu nih dia lagi kegiatan ini dan lain sebagainya. Jadi itu sih salah satu mempertahankannya adalah dengan kita bertukar koneksi di sosial media, ataupun ketika ketemu ya kita jangan lupa untuk menyapa duluan gitu. Dan juga ya itu sih salah satu tips dari gue sih untuk mempertahankan relasi ya. Oke, nah mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Mungkin dari Kak Akbar boleh ngasih tahu nih, Kak, closing statement lah buat para Empers yang lagi nonton nih, Kak. Ya, Empers untuk Empers, pesan gue adalah jangan malu untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, karena dunia perkuliahan ini hanya 4 tahun gitu Empers. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan perbaikilah hal-hal yang memang mungkin teman-teman rasa itu kurang gitu. Jadi perbaiki mulai dari sekarang, agar nantinya selepas dari dunia perkuliahan teman-teman udah mulai siap gitu. Udah siap untuk menebar koneksi, udah siap untuk menebar relasi, dan udah nggak takut atau canggung lagi gitu berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi sangat penting untuk teman-teman bekali dari awal sebagai seorang mahasiswa untuk menebar koneksi dan juga menjaring relasi gitu. Karena relasi itu penting teman-teman, karena teman-teman 4 tahun ini bukan hanya untuk berkuliah saja, tapi juga teman-teman harus mengeksplor diri lebih,
dan juga membangun relasi itu sangat penting untuk nanti ya bekal teman-teman ke depan. Itu pesan gue untuk Empers. Oke, terima kasih Kak Akbar. Wah, nah benar Empers. Nah, jadi kita selama kuliah itu juga harus menambah relasi. Nah, jadi kita tuh seperti yang dijelaskan dari Kak Akbar tadi, eh relasi itu sangat penting. Nah, di mana tadi juga dijelaskan gimana sih cara mempertahankan relasi itu. Nah, juga diberi tadi tips and trick gimana sih cara Kak Akbar mempertahankan relasi itu sendiri. Terima kasih banyak kepada Kak Akbar atas ketersediaannya untuk hadir sebagai pembicara pada episode kali ini. Buat Empers, jangan lupa saksikan MP Career Talk Season 3 di episode selanjutnya.